Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Triska Susila Ninda SKM MPH Nutrition selaku dosen pengajar dan mata kuliah survei konsumsi pangan. Perkenalkan, saya Kayla Syifamrullah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil literature review mengenai diet quality. Yang pertama yaitu pendahuluan. Metode diet quality ini merupakan metode atau cara untuk menilai kualitas pola makan seseorang dengan membandingkannya pada standar atau rekomendasi gizi yang berlaku. Penilaian ini biasanya menggunakan indeks atau skor tertentu seperti contohnya ada Healthy Eating Index atau HEI atau juga ada Diet Quality Index yaitu DQI yang mengubah data konsumsi dari food record atau food record ini menjadi skor yang dapat menggambarkan kecukupan, keseimbangan, atau batasan pada makanan yang kurang sehat. Selanjutnya itu penerapan metode diet quality. Pada penelitian Diet Quality and Biological Risk in a National Sample of Older Americans yang dipublikasikan pada tahun 2022 oleh C. et al. Ini menilai kualitas diet pada populasi lansia di Amerika Serikat dan menggunakan HEI atau Healthy Eating Index. Nah, indeks ini terdiri dari 13 komponen sehingga dapat menggambarkan kualitas diet secara menyeluruh sesuai rekomendasi pedoman makanan. Lalu untuk data konsumsinya ini diambil dari Healthcare and Nutrition Study atau HCNS 2013 yang kemudian dihitung menjadi skor HEI untuk setiap respondennya. Nah, skor yang lebih tinggi ini akan menunjukkan pola makan yang lebih sehat dan kategori skor digunakan untuk mengelompokkan apakah diet responden ini termasuk baik, perlu perbaikan, atau buruk. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui hubungan antara kualitas diet secara keseluruhan dan per komponen dengan biological risk pada lansia di Amerika. Biological risk ini mencerminkan disfungsi fisiologis seperti gangguan metabolik, peradangan, dan masalah fungsi ginjal. Lalu tujuannya juga untuk memberikan pemahaman baru mengenai bahwa pola makan dapat mempengaruhi berbagai sistem biologis secara bersamaan dan bukan hanya satu biomarker tertentu. Lalu untuk jumlah sampelnya yaitu yang pertama itu total subjek awalnya sebanyak 4.081 responden. Namun sebanyak 347 orang responden ini dikeluarkan karena datanya tidak lengkap. Lalu untuk jumlah akhir yang dianalisis yaitu sebanyak 3.734 lansia. Datanya diambil dari Venus Blood Study 2016 dan HCNS 2013. Nah, data ini yang diambil hanya data yang lengkap saja. Lalu untuk subjek ini berasal dari Health and Retirement Study di Amerika Serikat yang berusia 50 tahun untuk mewakili populasi nasional. Lalu untuk cara mengolah, menganalisis, dan menyajikan data, yang pertama itu data diet ini diperoleh dari HCNS 2013 tadi, sedangkan data biomarker ini berasal dari VBS 2016. Untuk skor diet quality ini dihitung menggunakan HEI. Lalu untuk skor biological risk ini dibuat berdasarkan 17 indikator biomarker yang mencakup sistem kardiometabolik, ginjal, dan inflamasi. Lalu untuk analisis ini menggunakan regresi negatif binomial karena data mengalami over dispersion. Lalu untuk model ini kemudian dianalisis secara bertahap dengan menambahkan variabel seperti demografis, sosial ekonomi, proyek kesehatan, dan akses kesehatan. Lalu untuk hasil datanya itu disajikan dalam tabel seperti ini. Lalu untuk hasil penelitiannya, yang pertama, diet berkualitas buruk ini berhubungan dengan adanya biological risk yang lebih tinggi. Lalu untuk hubungan ini tetap signifikan meskipun sudah dikontrol dengan faktor sosial ekonomi dan perilaku kesehatan. Lalu sebanyak 11 dari 13 komponen H ini menunjukkan adanya hubungan signifikan juga dengan penurunan risiko biologis. Lalu untuk komponen yang berpengaruh besar itu seperti konsumsi buah, sayur hijau, whole grains, fatty acid, dan rendahnya konsumsi sodium, juga added sugar, dan lemak jenuh. Lalu untuk validitasnya, yaitu validitasnya ini didukung oleh penggunaan biomarker sensitif dan relevan seperti CRP atau IL-6, glukosa puasa, dan indikator fungsi ginjal. Lalu untuk metode HI ini merupakan instrumen penilaian diet yang sudah tervalidasi dan banyak digunakan dalam penelitian sehingga hasilnya sudah baik. Lalu untuk penggunaan sampel nasional ini juga dapat meningkatkan kualitas eksternal sehingga hasil ini dapat digeneralisasi ke populasi lansia Amerika. Lalu untuk reliabilitasnya, yaitu reliabilitas data ini bergantung pada kuesioner HCNS yang sudah distandarisasi dan umum dipakai dalam survei nasional. Lalu dalam penelitian ini tidak ada uji reliabilitas formal seperti tes retest, repeated recall, atau pengukuran berulang. Data diet ini dikumpulkan hanya satu kali sehingga konsistensi antar waktu ini tidak dinilai secara langsung. Lalu juga reliabilitas biomarker ini didukung oleh prosedur laboratorium yang sudah terkontrol dan penggunaan tenaga kesehatan yang terlatih. Untuk kelebihan dan kekurangan metode, untuk kelebihannya HI ini
memberikan gambaran lengkap mengenai pola makan karena menilai berbagai kelompok makanan sekaligus. Lalu untuk, hal ini, total score-nya ini juga dapat memudahkan penelitian untuk menghubungkan pola makan secara keseluruhan dengan kesehatan biologis. Lalu, metode HI juga dapat membantu mengidentifikasi komponen diet mana yang paling banyak berpengaruh terhadap risiko penyakit. Lalu untuk kekurangannya, penilaian diet quality bergantung pada laporan konsumsi responden sehingga, dapat terjadi recall bias atau ketidaktepatan data. Lalu, data diet yang ini berasal dari tahun 2013, sementara biomarker berasal dari tahun 2016, sehingga adanya kemungkinan terjadi perubahan pola makan yang tidak tercatat karena adanya jeda waktu yang lama. Lalu untuk potensi bias dan cara menguranginya, untuk bias ini yang pertama itu data diet ini hanya diambil dari satu kali kuesioner, sehingga peserta ini bisa lupa atau mungkin tidak akurat hasilnya. Lalu ada juga kemungkinan terjadi perubahan pola makan karena adanya jeda tahun antar pengukuran. Lalu selanjutnya peserta ini juga dapat menilai pola makan atau kebiasaan kesehatan secara tidak jujur atau terlalu baik. Lalu untuk cara menguranginya, yang pertama itu dapat menggunakan instrumen kuesioner yang sudah distandarisasi. Lalu bisa juga membandingkan hasil dengan data NHANS untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian karakteristik konsumsi pangan. Lalu selanjutnya juga bisa mengikuti standar prosedur laboratorium untuk menjaga konsistensi pengukuran dari biomarker. Lalu selanjutnya itu kesimpulan yang pertama, kualitas diet memiliki hubungan kuat dengan biological risk pada lansia. Lalu diet yang buruk dapat meningkatkan risiko gangguan fisiologis pada berbagai sistem tubuh, dan perbaikan pola makan seperti meningkatkan konsumsi buah, sayur, whole grain, dan mengurangi sodium, gula tambahan, dan lemak jenuh ini terbukti dapat menurunkan risiko penyakit. Lalu untuk perubahan diet ini dapat meningkatkan kesehatan lansia secara menyeluruh. Selanjutnya adalah daftar pustaka yang digunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.